memang pertama untuk tim Satgas tidak boleh kendor, tidak boleh juga enggan dalam melaksanakan tugas COVID. Satgas COVID ini itu sudah merupakan tugas nasional seluruh Indonesia secara hierarki sampai ke kabupaten kota. Kita semua barat daya itu sampai dengan saat ini melihat eskalasinya itu kita sudah sekitar 29 sampai dengan saat ini. Yang lain sudah sembuh, yang lain masih sedang perawatan. Karena itu saya memberi dorongan dan penguatan kepada teman-teman Satgas untuk tidak boleh ragu, tidak boleh enggan melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan penugasan oleh satuan tugas COVID ini pertama. Siapapun itu, apakah itu ASN, apakah itu tokoh masyarakat atau dari mana, selama yang bersangkutan melanggar ketentuan protokol kesehatan itu harus. Yang kedua, jika itu PNS itu juga harus ditindak dengan cara yang sama. Kenapa? COVID ini dia tidak memandang profesi apapun, mau masyarakat kecil, mau TNI, mau PNS, itu kalau memang dia tidak memperhatikan protokol kesehatan, kemudian di lapangan juga mengabaikan hal-hal yang mestinya dia perhatikan, itu pasti kena. Inilah yang saya katakan, mereka harus menjadi contoh, menjadi garda terdepan bagi masyarakat pada umumnya, sehingga tugas-tugas satuan tugas COVID ini bisa berjalan, dan ASN harus menjadi bagian yang ikut mendukung dalam pelaksanaan. Jangan sampai terjadi malah justru ASN yang membuat pelanggaran protokol kesehatan. Saya minta satuan tugas tidak boleh ragu, tindak itu. Itu. Bapak, saat ini ada beberapa dinas yang disarankan melakukan isolasi mandiri. Mungkin arahan Bapak secara khusus, karena pantauan media masih ada beberapa stafnya Bapak yang kami lihat di lapangan, malah mereka anggap ini kayak semacam libur. Himbauan Bapak Sekda. Saya khusus 4 OPD ini, Dinas Kesehatan, Badan Bapelitbangga, BKPSDM dengan BKAD, Badan Kesehatan Daerah, dan Dinas Kesehatan Kecamatan Kudi dan Dinas Kesehatan sesuai surat satuan tugas yang kami keluarkan, kami mohon supaya mereka patuh tentang ini. Jadi bagi ASN yang memang melakukan kontak langsung erat dengan orang yang terpapar virus, itu tidak ada pilihan lain, harus melakukan isolasi. Bisa pilihannya isolasi terpusat, bisa juga pilihannya isolasi mandiri. Sehingga jika mereka masih ada yang berkeliaran, yang masih pulang pergi kantor, itu mohon pertama pimpinan OPD-nya mengingatkan, dan kemudian satuan tugas COVID juga terus mengingatkan. Sekali lagi saya katakan, tidak boleh kendor, tidak boleh juga ragu-ragu. Siapapun itu tidak boleh ragu-ragu, karena tindakan kita selain menyelamatkan yang bersangkutan, itu juga menyelamatkan banyak orang. Itu yang paling penting. Yang terakhir Bapak, khusus untuk rumah ibadah, secara khusus untuk Kecamatan Kota Tambolaka, dengan peningkatan pasien positif, ada kegalauan, kerisauan daripada gereja-gereja yang ada di Kota Wetabula. Kira-kira dalam waktu dekat ini kebijakan model apa yang akan ditempuh oleh pemerintah, dan untuk sementara ini himbauan Bapak untuk para pendeta dan sambil pemerintah terus memantau eskalasi
penularan COVID ini yang saya lihat di bulan-bulan ini kok meninggi. Ya. Untuk rumah-rumah ibadah yang radiusnya dekat dengan mereka-mereka yang positif kemarin, seperti gereja GKS, gereja katedral, gereja Betel lagi di sekitar situ, Pentakosta, SPD. Mungkin saya menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan rumah-rumah ibadah ini untuk mengatur cara beribadah, untuk kita menghindari dulu kerumunan-kerumunan, untuk kita menghindari dulu berkumpulnya, bahwa saya kira ibadah tetap saja berjalan, tapi tetap protokol kesehatan yang ketat, tapi mungkin caranya, teknisnya seperti apa, sambil COVID memberi pendampingan, tim satuan tugas memberi pendampingan, juga pimpinan dari rumah-rumah ibadah yang tadi radiusnya dekat dengan mereka-mereka yang terpapar positif ini, mengatur teknisnya, apakah jarak, karena kalau di beberapa gereja yang saya kunjungi itu jarak 2 meter sungguh-sungguh diterapkan. Anak kecil tidak boleh ikut ibadah. Orang yang mungkin pada saat itu kurang fit tidak usah ikut ibadah. Jadi mungkin itu dulu, sepenuhnya nanti kita serahkan kepada pimpinan masing-masing gereja ini. Di samping nanti kita melihat perkembangan 1-2 hari ini, satuan tugas akan mengeluarkan surat himbauan supaya itu bisa menjadi pedoman bersama. Bapak, mohon maaf terakhir sekali, himbauan Bapak untuk media juga yang turut serta. Sepertinya akhir-akhir ini ada keraguan dari publik akan peran media itu sendiri. Saya kira siapapun, termasuk media, wartawan dari media manapun, ini harus memiliki tanggung jawab moral untuk kita memutus mata rantai penularan virus ini. Dan karena itulah kami bergandengan dengan media, kita masukkan dalam struktur satuan tugas. Ini dimaksudkan supaya bisa memberikan pemberitaan yang menyejukkan, yang objektif, tetapi tidak menakutkan dan juga tidak dikarang-karang, karena kalau sesuatu yang bias, yang tidak benar, semakin membuat suasananya rulet dan memusingkan satuan tugas dalam penanganan. Karena itu menurut saya, apapun tidak usah peduli itu, kita jalan benar-benar sesuai dengan rel yang benar, sesuai dengan idealisme media, idealisme wartawan, bahwa kita bergerak untuk kemanusiaan dan menyelamatkan sesama. Karena virus ini adalah bencana non alam yang tidak bisa kita prediksi kapan berakhir, dan juga kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang dia datang kapan dan di mana. Ini saya kira butuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk media, yang harus benar-benar berada di depan, tidak boleh ragu-ragu memberitakan sesuatu. Tapi yang saya minta adalah berita yang menyejukkan, yang menenangkan, tapi tidak menakut-nakuti masyarakat. Itu saja yang saya bisa sampaikan sore ini. Terima kasih, Pak.